Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal dari beberapa materi. Yang pertama, relasi dan fungsi. Contoh 1, disajikan himpunan pasangan berurutan, ada 4 himpunan pasangan berurutan. Yang ditanya, himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Nah, aturan fungsi atau pemetaan pada himpunan pasangan berurutan, anggota yang bagian kiri dia munculnya tepat satu kali saja. Ingat, fokus di bagian kiri. Anggota yang di bagian kiri munculnya tepat satu kali, tidak boleh double. Anggota bagian kiri ini namanya domain. Nah, kalian lihat himpunan pasangan berurutan yang pertama, ini 5, 6, 7, 8, munculnya satu kali saja. Berarti ini termasuk fungsi atau pemetaan. Yang kedua, 5, 5, 5, 5. Jadi ini munculnya 4 kali. Ini bukan. Yang ketiga, 5, 6, 5, 6. 5 munculnya 2 kali, 6 munculnya 2 kali. Ini bukan. Yang keempat, A, B, C, D. Munculnya satu kali saja, berarti ini termasuk. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Contoh yang kedua, soal ini disajikan diagram panah seperti ini. Tentukan daerah hasil dari relasi tersebut. Relasi yang dinyatakan dengan diagram panah ini. Kalian lihat, anggota yang di bagian kiri atau A ini namanya daerah asal atau domain. Anggotanya adalah 1, 2, 4. Daerah kawan atau kodomain ini adalah 1, 4, 9, 12, 16. Jadi ada 5 anggota. Nah, daerah hasil biasa disebut range, range. Tulisannya range. Ini daerah hasil itu artinya anak panah dari kiri ke kanan itu menuju ke anggota yang mana saja. Jadi ini 1 menuju ke 4, berarti 1 masuk. 2 menuju ke, 1 menuju ke 1 masuk. 2 menuju ke 4, 4 masuk. 3 menuju ke 9, 9 masuk. 4 menuju ke 16, 16 masuk. 12 ini tidak ada pasangan. Jadi yang merupakan range, intinya tinggal kau lihat anak panah ini menuju ke mana saja. Range adalah 1, 4, 9, dan 16. Jawabannya adalah B. Soal yang ketiga, dari diagram panah kita tentukan rumus fungsi. Nah, soal seperti ini kita langsung uji di pilihan gandanya. Uji di yang pilihan ini A, B, C, dan D. Kita uji, kalau ganti X dengan 1, apakah hasilnya sama dengan 16? Atau kalau ganti dengan 3, apakah hasilnya 28? Kita uji. Kita uji cukup 1 saja. Jika X diganti dengan 1, apakah hasilnya sama dengan 16? Kita masukkan di rumus fungsi ini. Fx itu artinya rumus fungsi. X kita ganti dengan angka yang diketahui. Ini rumus fungsi yang pertama seperti ini. F1 artinya X kita ganti dengan 1. 3 dikalikan dengan 2 kali 1 tambah 3. Kita selesaikan yang dikurung. Hasilnya adalah 15. Nah, tidak sesuai dengan diagram panah di atas. 1 hasilnya adalah 16. Salah. Jawaban B. Hasilnya adalah 27. Salah. Jawaban C sama dengan 20. Salah. Jadi ini masing-masing kita masukkan di rumusnya. Ganti X-nya dengan 1. Jawaban D. Hasilnya adalah 16. Jadi yang paling benar adalah D. Yang berikut. Fx sama dengan 2x tambah 5. Jika F3A kurang 2 sama dengan 13, tentukan nilai A. Jadi patokannya di rumus fungsi ini. Fx sama dengan 2x tambah 5. Nah, X kita ganti dengan 3A kurang 2. Ini Fx. F3A kurang 2 sama dengan 2x, artinya 2 kali X. 2, ini kalau dalam kurungnya seperti apa, berarti X-nya kita ganti seperti itu.
3A kurang 2. 2 dikalikan dengan 3A kurang 2 tambah 15. Tambah 5 sama dengan 13. Ini sesuai dengan rumus ini. Nah, jadi ini kita selesaikan. 2 kali 3A 6A. 2 kali 2 4. Operasinya kurang. Kurang 4 tambah 5 sama dengan 13. Negatif 4 tambah 5 sama dengan positif 1. Utang 4 bayar 5 dapat uang kembali 1. Berarti positif 1. 6A tambah 1 sama dengan 13. 6A sama dengan 13 kurang 1. 6A sama dengan 12. A sama dengan 12 per 6. Lalu pindah jadi bagi atau per. A sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Berikut persamaan garis lurus. Tentukan gradien garis dengan persamaan seperti ini. 12x kurang 6y sama dengan 16. Gradien itu kata lainnya kemiringan, biasanya disingkat M. Rumus gradien kalau dengan persamaan seperti ini adalah negatif koefisien x per negatif koefisien x per koefisien y. Atau negatif angka di depan huruf x per angka di depan huruf y. Angka di depan huruf x 12, angka di depan huruf y negatif 6. Jadi ini negatif dalam kurung 12 per negatif 6. Ini kalau ada dua tanda yang berurutan, kita harus pisahkan dengan tanda kurung. 12 bagi 6 sama dengan 2. Hasilnya adalah negatif. Negatif, negatif 2. Negatif kali negatif, kurungnya artinya kali. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi gradiennya adalah 2. Berikut gradien garis dari grafik seperti ini. Soal ini disuruh tentukan gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A. Langkah pertama kita harus cari gradien garis A. Ini gradien garis A. Kalau pada gambar berpetak seperti ini atau pada grafik, kalian harus ingat kembali materi koordinat kartesius. Sumbu Y adalah sumbu tegak atau dari atas ke bawah atau menurun. Sumbu X adalah sumbu datar atau dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk menghubungkan garis miring ini atau kemiringan ini, kita lihat dari atas ke bawah. Dia turun. Kalau turun, ingat pada garis bilangan atau operasi menggunakan garis bilangan, kalau turun berarti negatif, kalau naik berarti positif, kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Ingat itu. Turun dengan ke kiri itu negatif, lalu ke atas dan kanan itu positif. Ini turun 4 berarti negatif 4, lalu ke kanan 6 negatif, positif 6. Positif 6. Jadi ini ke bawah berarti ingat atas bawah berarti Y, kiri kanan berarti X. Y-nya negatif 4, X-nya 6. Jadi rumus gradien pada grafik seperti ini adalah Y per X sama dengan negatif 4 per 6. Disederhanakan menjadi negatif 2 per 3. Nah, yang ditanya bukan gradien A, tetapi yang tegak lurus terhadap garis A. Berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya adalah yang barusan kita dapat, negatif 2 per 3 kali M2 sama dengan negatif 1. M2 sendiri sama dengan negatif 1. Ingat pecahan kalau pindah, tandanya tetap, pecahannya dibalik. Tandanya tetap negatif, pecahannya kita balik jadi 3 per 2. Negatif 1 kali negatif 3 sama dengan positif 3. Per penyebutnya adalah 2. Atau cara singkatnya, gradiennya tadi negatif 2 per 3. Kita balik. Negatif 2 per 3 dibalik adalah dibalik sama dengan negatif 3 per 2. Tinggal kita buat seperti negatif kebalikan dari gradien A. Negatif 3 per 2 sama dengan positif 3 per 2. Nah, soal yang berikut, tentukan persamaan garis J pada gambar di sini. Pada koordinat kartesius pada grafik ini, gradien ini
garis G ini melalui titik 6 titik, dia melalui titik negatif 6,0 dan 0,3. Jadi X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 3, X2-nya adalah negatif 6, Y2-nya adalah 0. Nah, gradien garis pada gambar seperti ini, ingat tadi sudah Ibu jelaskan di atas, gradiennya adalah Y per X. Jadi ini tinggal kita lihat, Y ini yang menurun, X-nya adalah mendatar, Y-nya 3, X-nya adalah min 6. 3 per negatif 6 sama negatif 1 per 2. Kita sederhanakan. Nah, rumus persamaan garis yang melalui satu titik, rumusnya seperti ini. Kita ambil saja satu titik ini 0,3. Rumusnya seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Pada materi kalian harus hafal rumus. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang 3, Y1-nya 3, X dan Y-nya tetap. Yang diganti adalah Y1 dengan X1. Negatif setengah kali X kurang 0. X kurang 0 sama dengan X saja. Setengah kali X sama dengan setengah X. Y sama dengan setengah X tambah kurang 3 pindah jadi tambah 3. Nah, supaya tidak mengandung pecahan atau 2 ini hilang, berarti kita kali dengan 2. Kedua ruas dikali 2, kiri dan kanan. 2 kali Y sama dengan 2Y. 2 kali negatif 1 per 2. 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 saja. 2 dengan 2 hilang ya. Jadi sama dengan negatif 1X. 1 biasanya tidak ditulis. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi persamaan garisnya adalah 2Y sama dengan negatif X. Kalau soalnya uraian, berarti sampai di sini benar. Tapi kalau pilihan ganda, persamaan garisnya banyak variasi. Jadi kalian tinggal sesuaikan. Ingat aturan persamaan linear satu variabel. Ingat aturan itu persamaan linear satu variabel. Kalau pindah, tandanya bagaimana? Pindah ruas, tandanya harus berubah. Berikut. Kalau dia hanya bergeser, tandanya tidak berubah. Berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus terhadap garis ini. Langkah pertama, kita tentukan gradien garis ini. X tambah 2Y sama dengan 1. Gradiennya adalah angka di depan huruf X, negatif angka di depan huruf X per angka di depan huruf Y. Jadi negatif X sendiri angkanya 1, tapi 1 tidak ditulis. 1 per angka di depan huruf Y adalah 2, negatif 1 per 2. Gradiennya adalah itu. Nah, agar tegak lurus seperti ini, kita operasikan, hasilnya adalah positif 2. Jadi gradien yang kita pakai adalah gradien baru, yaitu M2 ini. Jadi gradien pertama berarti M1, gradien yang kedua adalah M2. Nah, yang kita pakai untuk tegak lurus, gradien yang kita pakai adalah M2, itu yang baru itu. Karena persamaan garis tersebut melalui titik negatif 2,1, maka X1 sama dengan negatif 2, Y1-nya adalah 1. Kita ganti. Kita substitusikan. Ganti Y1 dengan X1 dengan M. Huruf X dengan Y-nya tetap. Y kurang 1, Y1 ganti dengan 1. Sama dengan M-nya kita ganti dengan 2. Dikali dengan X kurang X1-nya adalah negatif 2. Kurang ini dari rumus. Negatif 2 ini tidak boleh hilangkan tanda negatifnya. Y kurang 1 sama dengan, kita selesaikan dalam kurung dulu, 2 dikalikan dengan ini, negatif kali negatif. Dua tanda yang berurutan kalau sama, kita ubah jadi tambah. Kalau beda jadi kurang. Ingat itu, X tambah 2. Lalu kita operasikan, Y kurang 1 sama dengan ini kali masuk. 2 kali X, 2X, tambah 2 kali 2 sama dengan 4. Y sama dengan 2X tambah 4, kurang 1 pindah jadi tambah 1. Y sama dengan 2X tambah 2, 4 tambah 1, 5.
Jadi persamaannya seperti itu.